Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda Saya Andri dan di mana kali ini kita akan kembali bercerita tentang menyuarakan kisah dari seseorang pengirim cerita ya. betul, dan kita akan ya sama seperti sebelumnya lah ya. Saya yang akan bercerita Betul sekali. dan nanti Alda yang akan bertanya. Betul. Dan Tektokan ini tuh aja lah ya. dan ini tuh cerita pengalaman mistisnya tuh dikirim oleh Bayu. iya betul, Bayu Herdiana. Dia Mm. mengirim di Gmail ceritanya waktu ia ini tentang apa ya? Sopir taksi Supir ya. taksi ia pernah mengalami kejadian pada saat ia menjadi supir taksi. Ya, Dan ini tuh kita maaf banget baru bisa menyuarakan lagi ya. Soalnya dari kemarin kita tuh emang udah ada beberapa pengirim, cuman kita masih di sesi ngalor ngidul lah ya kemarin. betul. Dan ini tuh Ngobrol-ngobrol santai. Bayu ini tuh ngirim ceritanya udah beberapa hari lalu ya. Jadi baru bisa disuarakan lah ya. Betul. Ini juga soalnya banyak juga nih ada list yang lainnya. Ya mohon maaf aja lah ya. Mungkin Nanti juga pasti kita nanti juga- bacakan. Betul. Ya mohon bersabar saja. Ya, begitu. Oke, Ya mungkin tanpa basa-basi lagi, tanpa ngalir ngidul lagi lah ya. Oke. Mungkin kita langsung aja ya. Betul. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera diputar. Jadi gimana Dri? Coba ceritain dulu latarnya dari Bang Bayu ini. Jadi Mas Bayu ini ia bercerita pada saat ia bukan bercerita, ia mengalaminya itu mengalaminya pada saat umur 30 tahunan. Saat ia masih bekerja menjadi seorang supir taksi. Nah, Jadi kejadiannya saat dia menjadi sopir gitu. kejadiannya pada saat ia mengendarai sebuah taksi lah. Gitu. Ya. Dan kejadian ini tuh ia alami pada saat mengantarkan seseorang ke daerah Lembang, tepatnya di Maribaya. Dan katanya yang waktu itu gue baca itu di ini ya, di malam Selasa ya. Iya betul, Malam malam Selasa. Selasa. Jadi pada saat itu tuh ia berangkat atau ya kan biasanya dia tuh sekitar jam 10 atau jam 9 jam 10-an tuh udah memutuskan untuk pulang lah ya. Cuman ini tuh karena ada orderan lagi lah bisa dibilang ya, ada yang memberhentikan dia pada saat dia menuju rumahnya karena rumah dia tuh tidak terlalu jauh lah ya dengan lokasi Jadi tersebut. sekalian lah Jadi ya sekalian, gitu. ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, lebihin dikit mah mungkin aja. Ya mungkin bisa muter balik sedikit lah ya untuk pulang ke daerah rumahnya tuh gitu. Jadi ya ambil aja gitu penumpang tersebut. Nah, menurut Bayu ini untuk ciri-ciri penumpangnya tuh perempuan biasa, perempuan kayak sendiri kayak habis pulang dari kantor lah ya perempuannya tuh. Ya setelannya setelan perkantoran banget lah. Ya. Oke, jadi awal ceritanya tuh ya ambil sambil ya perjalanan untuk pulang. Dan ketika di
Tengah perjalanan. Tengah perjalanan, yaitu tepatnya di daerah Jalan Supratman, ia terdapat ada yang memberhentikan taksinya, dan ia lihat ini tuh ya penumpangnya perempuan lah ya. Jadi Pada jam berapa tuh? itu tuh sekitar jam 10. Jam 10. Jam 10 malam. karena ya udah TW mau pulang lah. Dan memang kebiasaan kalau misalkan pada hari-hari tertentu tuh kadang ia bawa mobilnya ke rumah. Kan biasanya ke tempatnya lah ya. Nah ini ke rumahnya langsung karena mungkin keadaan udah malam juga lah ya. Iya. Dan bertepatan bahwa pada saat itu tuh ia membawa mobilnya ke rumah gitu. Nah ketika ia diberhentikan oleh seseorang perempuan lah ya, yang bisa dilihat atau bisa dibilang kayak perempuan yang pulang dari kantornya lah. Kira-kira si wanita ini tuh berumur berapa tuh dari apa ya? Untuk raut Umurnya wajahnya yang si Bayu lihat tuh sekitar umur 28 sampai 30-an lah. Masih muda ya berarti ya? Masih muda. kelihatannya. Oke. Dan memang parasnya sangat bisa dibilang cantik lah. Untuk fisiknya tuh rambutnya tuh panjang, terus keadaan kemeja warna putih, tangan panjang. Ya biasalah pokoknya ya kayak perkantoran gitulah ya. Kemeja pokoknya rapi lah. Nah, singkat cerita si wanita tersebut naik ke dalam mobil taksi tersebut lah ya. Nah, ia bertanya kepada wanita tersebut, si Bayu tuh, ya menanyakan ini tujuannya kemana nih gitu kan. Ya. Dan wanita itu bilang ya ke Maribaya, daerah Maribaya. Oh kebetulan nih Mbak, katanya ya sekalian untuk pulang juga lah gitu. Searah juga. Dan itu tuh ketika si Mas Bayu ini tuh ketika ngobrol lah ya, anehnya tuh ya datar lah ngobrolnya tuh ya gimana ya, kayak orang capek lah ya. Nah ya tuh tidak berpikir hal yang aneh-aneh lah ya. Ya udahlah, mungkin karena capek juga. Dan seperti biasanya seorang supir, dia menanyakan ya habis dari mana gitu kan. Dan Sempat komunikasi lah ya, interaksi sempat gitu. komunikasi gitu. Cuman ya tuh pertanyaannya tuh tidak digubris lah. Tidak dijawab kan. Ya udahlah, mungkin karena kecapean juga. Ia Atau mikirnya melanjutkan. cuek mungkinnya ada Cewek mungkin takutnya si cewek tuh ini dalam pikiran Bayu lah ya. Mungkin takutnya diapa-apain mungkin gitu. Dan si ceweknya ada was-was lah mungkin ya. Jadi si Bayu Waspada ini lah ya. si Bayu ini mencoba untuk apa ya, mempercayakan gitu. menunjukkan untuk ya mempercayakan gitu loh. Dengan dari obrolan gitu ya. Dan untuk meminimalisir kesalahpahaman juga, ya udahlah Bayu ini memutuskan untuk diam. Nah, ketika melanjutkan perjalanan, karena ya masih di daerah kota lah ya, gitu. Keadaannya tuh rame lah, biasa, dengan serba-serbi kemacetannya lah gitu kan. Karena ya mungkin
banyak yang pulang kerja juga lah ya, jam segitu mungkin ada lah. Ya masih ramai lah. Masih rame gitu karena hari biasa juga lah ya. Nah, dan dia tuh melanjutkan perjalanan ketika di arah daerah. Nah, ketika di arah Setiabudi itu si Bayu tuh ya curi-curi pandang lah ya, melihat ke belakang karena dia takut juga lah ya, takutnya kenapa ini penumpangnya, soalnya diam banget gitu lah, Beda gitu ya. nggak ada interaksi sama sekali lah, cuman menunjukkan arah jalan doang. Oh, dan itu tuh mulai memasuki ke arah Lembangnya ya. Ke arah Lembangnya yang Belum agak sepi lah gitu. Nah, ketika itu tuh Bayu tuh melihat ke belakang dan alangkah kagetnya gitu si Bayu, penumpang ini tuh nangis. Nah, Tiba-tiba nangis. tiba-tiba nangis karena si Bayu ya merasakan lah ya, takutnya kenapa gitu di kantornya atau Jauh gitu. Dia mencoba interaksi, menanyakan dia kenapa, gitu-gitulah pokoknya. Nah, terus si penumpang ini tuh angkat bicara, jadi menceritakan bahwa ia tuh sayang kepada seseorang, bisa dibilang kekasihnya lah ya, cuman dia tuh nggak bisa apa-apa katanya. Dan tempat area ini tuh mengingatkan si ceweknya tuh, ya si penumpangnya tuh ke Ada momen kekasihnya. yang dia rasakan ya saat melewati jalan itu. Itu Flashback lah ya. flashback. Dan ketika itu tuh emang kata si Bayu tuh menanyakan, emang kenapa mbak, ada apa? Dan si mbaknya tuh ya penumpangnya tuh memberitahu bahwa sangat ya kangen lah ya, kangen, nggak bisa apa-apa, cuma nggak bisa apa-apa gitu karena ya ada hal yang ya sangat tidak bisa untuk Diungkapkan gitu. bertemu lah. Oh, Nah, terus kata pas si Bayu ini tuh ya mungkin bukan jodohnya lah mbak gitu kan. Terus kata si penumpangnya, iya, wah pokoknya makin nangis lah ya. TikTok lah ya. TikTok. Tapi aneh juga sih tiba-tiba nangis terus tiba-tiba cerita ya. Iya, Soalnya yang dari tadi diem dia cuek gitu. Dan si Bayu ini berpikir bahwa ya wajar lah ya karena mungkin lagi galau juga lah. Dia mencoba untuk menghibur si penumpang ini lah. Si Bayu ini bilang, ya udahlah mbak, kan masih ada banyak laki-laki lain lah ya gitu. Ya contohnya kayak saya gitu, saya Ya, juga bisa sambil bercanda gitu ya. sambil gombal-gombal juga lah gitu kan si Bayu ini tuh Membangun suasana. membangun suasana. Dan si mbaknya tuh ya agak senyum-senyum dikit lah ya. Dan di situ si Bayu tuh merasa bahwa wah berhasil nih untuk menghibur penumpangnya tuh gitu kan. Jadi ya udahlah, pergi lagi lah, melanjutkan perjalanan gitu kan. Dan di situ tuh suasana mulai agak tenang tuh karena ya mungkin udah berhasil lah untuk menghiburnya lah. Terus setelah itu di perjalanan masih ngobrol-ngobrol gitu santai. Udah biasa, enggak ngobrol lagi, udah pada diam lah. Oh. Dan ketika di daerah, udah singkat cerita lah ya, di daerah udah di Maribaya, si Bayu ini tuh agak aneh. Emang ada pemukiman di sini? Terus kata si mbaknya, ada, emang rumah saya di sini kok. Dan ketika itu si Bayu tuh Mungkin itu si mbaknya itu mengarahkan ke arah yang sepi ya. Soalnya kan sepi. ya beberapa ada pemukiman juga kan di daerah Lembang gitu. Iya ada juga, cuman ini daerah yang sepinya lah. Oh, gitu. Karena sedikit agak curiga juga lah ya si Bayu tuh.
Ya terus menanyakan emang sebelah mana rumahnya. Ya terus saja mas, nanti juga ketemu rumah saya. Nah singkat cerita sampailah gitu kan di sebuah, adalah lihat si Bayu itu lihat rumahnya gitu, ada sebuah rumah. Terus ada rumah-rumah yang lain juga? Nggak ada, cuma satu aja Satu itu. aja. Dan rumahnya tuh agak aneh lah ya, beda lah gitu. Nah, tidak berpikiran yang aneh-aneh juga, ya udahlah gitu. Si singkat cerita si penumpangnya tuh memberikan ongkosnya. Nah, ketika si penumpangnya tuh memberikan ongkosnya lah ya, dan penumpangnya tuh masih di dalam. Nah, si penumpangnya tuh bilang ke si Bayu ini, ketika ia melihat lah ya, si Bayu tuh melihat dari kaca tengah, spion tengah, raut muka penumpang ini tuh jadi agak beda, jadi pucat. Nah, ketika itu si penumpangnya bilang sambil nangis, Mas, tahu nggak kenapa saya tidak bisa bertemu lagi sama kekasih saya? Kenapa? Sambil gemetar gitu kan si Bayu tuh, karena ya mungkin agak aneh juga lah ya, sambil nangis soalnya. Emang kenapa mbak? Gitu kan. Ya soalnya kita udah beda dunia. Hah? Emang kenapa? Kata si Bayu tuh. Aneh ya di situ. Nah aneh. Nah ketika itu tuh, ketika udah gitu, si Bayu kan nanya, emang kenapa mbak? Di situ lebih kagetnya lagi, si penumpangnya tuh langsung ketawa sama seperti banget, iya, sama seperti udah mau di jalan sepi, posisi berdua, gila. sama seperti kayak suara kuntilanak lah ya, ketawa gitu lah pokoknya. Kaget tuh si Bayunya tuh, kaget. Belum sempat jawab itu, baru tanya emang kenapa gitu. Jadi ketawa gitu. Ketawa, dan ketika ia lihat ke belakang gitu ya, lewat kaca spion, pokoknya raut mukanya tuh jadi hancur. Si wajahnya tuh Jadi hancur dan berubah. Pokoknya di kemejanya tuh banyak darah lah, dan di situ tuh bau amis, bau anyir lah, bau anyir banget. Si Bayu tuh udah kuat, dia keluar mobil, dia lari karena kaget. Dan lebih kagetnya lagi, dia tuh melihat ke sekitar sepi banget ya. Sepi banget. Dan rumah kan itu tuh ya betul berhenti di depan rumah. Dan rumahnya tuh nggak ada. Nah, tiba-tiba nggak ada. Lantas ya lari, karena ketakutan lah ya, dan penasaran juga, ia melihat ke belakang. Si penumpangnya tuh berubah menjadi sosok kuntilanak, terbang sambil berbicara, Mas, katanya mau sama saya ya mas. Wah pokoknya creepy banget. Sambil terbang dan sambil ketawa gitu ketika bilang itu tuh. Wah, kaget gitu kan. Dia lari sampai ya tuh nggak tentu arah lah ya, larinya nggak tahu kemana lah. Karena panik ya. Dan singkat cerita ya tuh jatuh sampai tersungkur lah ya. Dia jatuh, ya tuh ngumpet lah ya, dan kondisi dia tuh ya pokoknya berdarah-darah lah ya. Si Bayu ini karena jatuh juga lah. Dan ketika ia ngumpet, si sosok ini sudahlah menghilang, nggak ada sosoknya, itu udah menghilang. Itu jauh, si Bayu ini larinya jauh dari arah mobil. Jauh. Sampai-sampai ya tuh bisa dibilang masuk ke perkebunan gitulah. Yang banyak pepohonan. Karena kaget juga mungkin ya, panik lah. Singkat cerita,
karena si suaranya tuh udah nggak ada lah ya, suara ketawanya udah nggak ada, udah menghilang. Dia mencoba untuk kembali lagi lah ke dalam mobil. Dia lari, sontak dia tuh lihat ya mobilnya tuh keadaannya tuh masih menyala dan si apa ya pintu mobilnya tuh kebuka. Buka. Dan ini maksudnya masih bisa-bisanya si Mas Bayu ini memberanikan diri ke mobil lagi gitu. Iya, karena mungkin tanggung jawab juga lah, nah. Iyalah sih pastinya. Cuman kan kalau gua nih sambil rasa takut tuh pasti Panik lah ya, udah ninggalin lah mungkin. Dan singkat cerita, ya masuk kembali ke dalam taksi tersebut. Dan ketika ya untuk udahlah memutuskan untuk kembali lah ya, kembali muter balik. Dan ketika muter balik tuh sosoknya tuh ada di belakang, ada lagi di belakang, lagi dan lagi. bener. Dan itu tuh kata si Bayu tuh saking ya udahlah gitu kan, udah pasrah juga lah. Ya mencoba udah untuk fokus aja lah gitu kan, sambil ia tuh mendengar ketawa dan si kuntilanak ini tuh berbicara hal yang ya bisa dibilang ya kan Mas lah yang satu-satunya yang bisa nerima saya. Yo pokoknya gitulah obrolan yang tadi itu diulang. Ayolah Mas, wah pokoknya kayak gitu lah. Anjir, karena kaget lah, ya panik juga lah ya. Gila. Tapi dia tetap fokus ya. Fokus. Ya tuh fokus. Dengan cerita ada ya bisa dibilang warung lah ya. Warung, beberapa warung tuh masih buka lah ya. Ya tuh mencoba untuk ya udahlah berhenti dulu aja lah. Untuk menenangkan diri lah. Ya berhenti. Nah, dia tuh bertemu dengan bapak-bapak penjaga warung. Ketika itu Si sosok ya karena si sosok udah hilang. Oh jadi pas jadi perjalanan, sebelum ketemu warung juga udah hilang lah. Dan singkat cerita ya tuh mengobrol dengan bapak-bapak warung itu. Karena bapak-bapak penjaga warung ini tuh penasaran kok beda ya, kenapa gitu, ada kok kayak panik gitu, soalnya bajunya tuh basah lah gitu, basah. ada darah-darah juga kan, jadi karena terus ada luka-luka babak lah ya. orang Sunda mah babak lah ya, baleksek lah orang Sunda mah. Dan si Bayu ini menceritakan kejadian yang tadi. Dan alangkah kagetnya si Bayu ini diceritakan oleh si bapak-bapak penjaga warung ini. Si bapak warung ini menceritakan bahwa ada sepasang kekasih lah ya, yang kecelakaan di daerah Lembang, yang menewaskan penumpangnya, yaitu ya perempuannya gitu. Jadi kekasihnya tuh yang membawa ya laki-lakinya yang membawa motor karena ugal-ugalan lah ya, ugal-ugalan. Terus ya bisa dibilang di tikungan tuh mabal lah ya, labas lah ngambil jalur orang lain karena mungkin tidak bisa menguasai motornya gitu kan, terjatuh. Terus sang kekasih yang perempuannya itu kan terpental hingga tewas. Berarti logikanya si bapak-bapak itu bisa menceritakan tahu kejadian itu, berarti emang udah apa ya, ada info juga berarti. Iya, emang terkenal katanya di kalau bisa dibilang kalau sekarang tuh viral lah ya di zaman itu tuh. Ya untuk daerah Lembang doang yang tahu gitu.
Jadi untuk kejadiannya tuh ya kayak gitu. Ya, orang-orang situ tahu itu ya. Cuman orang-orang di situ yang tahu. Udah ada beberapa yang Dan sama banyak gitu. juga kejadiannya tuh sama gitu kayak gitu. Oh, jadi si bapak udah heran itu. Dan katanya itu tuh kecelakaannya tuh mau menuju ke Maribaya. Jadi dijelaskan oleh laki-lakinya tuh dia tuh main ke Maribaya. Cuman di perjalanan tuh mereka tuh berdebat dan ya Akhirnya bertengkar lah ya, selisih bertengkar. Ya mungkin karena kepancing juga emosi lah ya si laki-lakinya ngebut. Dan naasnya ya sang kekasihnya ya yang perempuannya lah ya, meninggal dunia, tewas di tempat. Jadi wah ini tuh si Bayu tuh ya jangan kan si Bayu gua aja yang bacanya gitu, gua kecil merinding lah gitu itu kan. sih yang paling creepy. Dia posisi berdua, dia tiba-tiba terbang, dia sambil ketawa, pasti apa ya? Iya, sangat terngiang juga gitu kata si Bayu tuh. Soalnya ini tuh banget itu. kejadiannya tuh udah bisa dibilang belasan tahun lah. Oh, udah lama juga ya. Dan itu tuh membekas banget. Terus kayaknya kenapa si cewek itu bisa apa ya? Kalau bisa dibilang arwah penasarannya gentayangan di mana-mana tuh mungkin karena momen dulu dia pernah sama cowoknya ya, kayak tadi kan order di Supratman. Ya mungkin dia Berakatnya dari situ. bisa kan, bisa jadi. Terus kayak tadi mau masuk Lembang, ingat momen jalanan situ. Jadi kejadiannya tuh Dia mungkin flashback semasa hidupnya. jadi kejadiannya tuh ya di situ gitu pada saat menuju ke Maribaya, kejadian kecelakaannya tuh. Dan ya pokoknya yang bikin anehnya tuh ya si sosok ini tuh berbicara apa yang dikatakan oleh si Bayu ini, ya kayak gegombal yang tadi lah ya, yang mencoba untuk menghibur lah. Oh, jadi diulang ya? Diulang ya. Pembahasan yang tadi itu. Terus itu untuk ongkosnya gimana tuh? Nah ini setelah ya berbicara lah ya dengan dan diberitahu oleh penjaga warung itu, ya tuh mencoba mengecek keadaan ya ongkosnya lah ya, uangnya. Dan yang kagetnya tuh ya itu tuh uangnya tuh benar-benar uang, paham nggak? Oh, benar-benar uang. Benar-benar uang dan bukan apa-apa gitu. Nah ya si Bayu tuh kenapa bisa notice bahwa itu tuh uang dari sosok tersebut, karena emang yang apa ya, ongkos atau bisa dibilang apa ya, uang-uang penumpang sebelumnya tuh emang dipisahin. Jadi yang itu tuh udah langsung refleks ya, masukin ke dalam kantong lah ya. Sambil lari gitu kan. Nah, ya ini tuh ya menurut gua creepy banget lah ya. Mungkin banyak supir-supir yang mengalami hal ini juga lah ya. Yang menurut si bapak tadi gitu kan udah ada juga beberapa kejadian yang sama ya. Sama, malahan yang pembawa motor juga pernah mengalaminya katanya, kata si bapak warung itu. Kayak ojek gitu. Enggak, bukan ojek ya, pengendara motor aja yang sendirian pasti mengalami gitu. Entah itu langsung yang ada sosok di belakang lah gitu, tiba-tiba naik gitu ya. Atau menggoda dulu atau ngeri juga sih ya itulah. Tapi memang sih ini kalau berbicara tentang Maribaya atau Lembang tuh bokap gua tuh kan dulu pernah kerja di sono. Jadi adalah di salah satu resort gitu kan ya. Terus memang suasananya beda katanya. Jadi emang beliau juga apa ya bilang di sana tuh banyak merasakan hal yang aneh lah gitu. Oh ya, karena luar logika lah ya. Karena mungkin ya banyak
pepohonan gitu kan masih menyatu dengan hutan gitu kan. Apalagi di zaman dulu, soalnya kan bokap gua dulu kerjanya di tahun berapa ya, udah lama juga, 90-an mungkin, itu Oh, gitu. 80-an. Gila lah, itu 80-an mungkin ya. Ya jadi Ini penerangan juga lah ya. sekarang juga kan masih, Ya, masih alam gitu. remang-remang juga lah ya, bisa dibilang. Wah, ini Bayu ini keren lah ya. Dan ini nih, nah kita baca note dari Bayu lah ya. Sedikit note dari Bayu. Jadi kata Bayu ini, setelah kejadian itu tuh ia memutuskan untuk tidak lagi bekerja di situ, tidak lagi bekerja sebagai supir saksi. karena trauma juga katanya. Ya iyalah. Iya ya, anjir, gua juga yang bacainya merinding juga sih, anjir, gila. Apalagi gue denger ini tuh ngebayangin banget yang apa, Dikejar lah ya. Apa yang mana? dikejarnya yang dia bilang sambil ngirim nginin ongkosnya tuh. Anjir, ya Pas ya. ditanya emang kenapa, dia langsung ketawa. Itu sih yang Aduh, best. gila, merinding juga ya. Gak tau sih kalau di posisi Bayu pada saat itu kayak gimana. Kalau gue sih pada saat di posisi Bayu kayak gitu mungkin nangis lah ya. Nangis Kejar lah, anjir, gila. Soalnya aduh, parah juga nih sih ya. Oke, mungkin itu lah ya cerita dari Bayu gitu ya, tentang kejadian yang pernah ia alami. Betul. Iya, sangat-sangat berterima kasih lah ya buat Bayu. Udah mengirim cerita Kumis Podcast. pengalaman. Betul. Terus ini tuh ada terdapat beberapa pesan lah ya. Jadi gue juga bisa menyimpulkan gitu. Gimana? Untuk kejadian ini ya, untuk para sopir gitu ya, tetap semangat gitu. Walaupun apa ya, bekerjanya tuh kan pasti ada lah ya kendala-kendala atau Iya, hal itu ya, tetap semangat, sehat selalu, tambah selalu waspada ya kalau Betul. mau berangkat, terus berdoa. Iya, pokoknya berdoa aja gitu. Dan mungkin kalau untuk supir-supir taksi lah ya, utamanya bisa dibilang ya, kalau untuk pada malam hari bisa ya sedikit memilah-milih lah ya untuk penumpangnya, karena kita juga kagak tahu lah ya. Terutama entah jangan itu- kosong tuh, tetap dan fokus. kita juga kan nggak tahu kalau akan ya mungkin Terjadi bisa apa ya? terjadi kejahatan mungkin kan, itu lebih parah gitu. Selain mistis kan bisa jadi, Bisa jadi soalnya marak sekarang ya. ya betul, Lagi banyaknya kriminal. Gitu. dan ya tetap semangat lah, intinya itulah. Ya itu mungkin. Jangan lupa berdoa aja. Nah itu ingat kepada Tuhan ya. Betul. Ya, ini untuk Bayu, tetap semangat dan terima kasih juga buat Bayu. Apapun pekerjaannya Apapun. yang sedang dijalani sekarang gitu, tetap semangat menjalaninya. Dan sehat selalu lah ya buat Bayu. Salam juga untuk keluarga di rumah. Betul. Dan untuk para pemirsa kawan kumis juga terima kasih untuk tetap mendengarkan di Kumis Podcast ini ya. Betul. Dan jangan lupa banget untuk tetap support kami di channel kami ini yang masih merintis lah ya namanya. Ya, betul sekali, dengan cara Subscribe, like, comment, dan share. Betul. jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti kita upload, setiap upload nanti pasti ada notifikasi. Notifikasi, betul. Ya, mungkin segitu aja dari kami. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Alda, Saya Andri. sampai jumpa lagi di episode berikutnya.